waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sangat berharap kolaborasi semua instansi yang memang punya kepedulian tentang keselamatan itu. Ijazahnya ini adalah bekal untuk pengetahuan Anda, keterampilan Anda, agar sudah bisa bersaing di lapangan mana saja yang nanti akan Anda tempuh di sana. Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bau-Bau menilai perlu adanya kolaborasi antara instansi melakukan pengawasan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kapal. UMU Entrepreneur Expo 2024 rangkaian hari jadi kelima tahun UMU Buton resmi dimulai hingga 20 Mei. Saudara, inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin tepatnya tanggal 20 Mei 2024 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, kita ke berita yang pertama. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bau-Bau menilai perlu adanya kolaborasi antara instansi melakukan pengawasan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kapal. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Kita sangat berharap kolaborasi semua instansi yang memang punya kepedulian tentang keselamatan itu. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau menilai perlu adanya kolaborasi antar instansi melakukan pengawasan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kapal, terutama kapal penumpang tradisional yang berangkat melalui pelabuhan rakyat. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa melalui Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Hasdi, mengatakan kolaborasi antar instansi diperlukan karena KSOP Bau-Bau memiliki kewenangan terbatas mengawasi keberangkatan maupun kedatangan kapal melalui pelabuhan rakyat. Kita sangat berharap kolaborasi semua instansi yang memang punya kepedulian tentang keselamatan itu. Mari kita sama-sama tegakkan aturan itu dengan mengedukasi masyarakat kita bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah upaya untuk meminimalisir resiko. Hasdi juga meminta pemilik kapal untuk selalu mematuhi aturan pelayaran, karena sebelum keberangkatan pihaknya setiap saat akan selalu memeriksa kondisi kapal, ketersediaan peralatan keselamatan seperti baju pelampung dan rakit penolong, termasuk kesesuaian kapasitas angkut kapal. Karena setiap kapal itu kan ada batasan yang diizinkan untuk diangkut, misalnya untuk penumpang. Dan itu kita sangat tidak toleransi apabila ada kelebihan. Kita bisa tunda keberangkatannya apabila ada kelebihan dan mengupayakan semua sesuai dengan yang disyaratkan. Selain itu, Hasbi juga mengatakan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, kiranya masyarakat dapat mengurangi perjalanan laut jika tidak terlalu mendesak. Biasanya pada musim barat, kata Hasbi, sesuai informasi yang diperoleh dari BMKG, spot merah gelombang laut biasa terjadi di perairan bagian barat dan selatan Kabaena. Sedangkan pada musim timur, spot merah gelombang laut biasa terjadi di Tanjung Pamali hingga ujung selatan Pulau Buton yang arah lepasan Selat Banda dan Laut Aru. Di situ memang pertemuan titik arusnya luar biasa mempengaruhi stabilitas kapal. Karena itu, Hasdi mengatakan sebelum mengeluarkan izin persetujuan berlayar, pihaknya juga selalu memperhatikan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, UMU Entrepreneur Expo 2024 rangkaian hari jadi kelima tahun UMU Buton yang resmi dimulai hingga 20 Mei. UMU Entrepreneur Expo bertujuan memperkuat model pemberdayaan UMKM dan apresiasi kepedulian UMU Buton sebagai Entrepreneur University. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Dibuka dengan resmi. Pembukaan UMU Buton Entrepreneur Expo 2024 di halaman kampus Universitas Muslim Buton berlangsung meriah. Kegiatan rangkaian hari jadi kelima tahun kampus Muslim Buton resmi dimulai 18 hingga 20 Mei di alun-alun kampus Jalan Betuambari nomor 146 Kota Bau-Bau. Tari-tarian daerah tak ketinggalan seperti pajoge menambah kemeriahan dan hiburan para hadirin pada opening UMU Entrepreneur Expo.
Selanjutnya bincang santai atau talk show temu bisnis Persatuan Saudagar Buton PSB Jilid 2 tahun 2024 bertema inovasi dan kolaborasi dalam ekonomi digital dengan narasumber Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Ibrahim Marcella juga sebagai pengusaha di Kota Bau-Bau, Rektor Umu Buton Dr. Suditon sebagai akademisi dan Wakil Kepala BNI Bau-Bau serta dipandu Dr. Hamzah Paraloi sebagai moderator. Rektor Umu Buton Dr. Suditon mengungkapkan Entrepreneur Expo merupakan upaya kampus mewirausahakan mahasiswa mulai dari pola pikir kritis sebagaimana visi besar kampus menciptakan mahasiswa unggul, berkarakter, berakhlak karimah dengan tetap berbasis kemampuan entrepreneuria. Sehingga di dalam nanti kita praktek atau katakanlah alumni-alumni di sini bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga punya daya saing. Tidak selalu kita kasih suntikan anak ini bahwa jangan pernah setelah nanti wisuda kemudian membeng-beng ijazahnya kemudian menjadi komunis untuk pergi melamar di mana-mana. Ijazahnya itu adalah bekal untuk pengetahuan Anda, keterampilan Anda agar sudah bisa bersaing di lapangan mana saja yang nanti akan Anda tempuh di sana. Mantan Sekda Kabupaten Wakatobi ini menjelaskan seluruh fakultas di Umu Buton disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga diharapkan pasca wisuda mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan berdaya saing. Sementara itu Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Ibrahim Marcella mengungkapkan Umu Buton telah dinobatkan sebagai Entrepreneur University. Saat ini total mahasiswa di Umu Buton 1.000 lebih, termasuk ada yang di kampus pengembangan di Pasar Wajo, Lompe, dan Matanawe. Sejak 3 tahun lalu, kita sudah mencanangkan 2 model pembelajaran, yaitu case study dan basic learning project. Hanya ada 2 pendekatan. Di mana sasarannya adalah bagaimana kita membekali mahasiswa Umu Buton bukan hanya keterampilan akademik, tetapi kita akan perkuat soft skill-nya. Sebab itu yang dibutuhkan pada abad 21 ke depan nanti, soft skill. Sebagai pendiri Umu Buton sejak 3 tahun lalu, pihaknya telah mulai membekali mahasiswanya dengan soft skill prioritas dengan tidak mengesampingkan akademik agar bisa bersaing dengan mahasiswa lainnya dalam dunia kerja. Ibrahim berharap Umu Buton bisa menjadi penggerak ekonomi di Kepulauan Buton sebagai konsekuensi dari Entrepreneur University. Penyelenggaraan Umu Entrepreneur Expo tahun ini berhadiah fantastis bagi pemenang lomba dan festival, yakni beasiswa bebas kuliah 8 semester selama berkuliah di Umu bagi pemenang kategori kurang mampu. Wadin Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, ciptakan regenerasi sekaligus bangkitkan gairah menenun kepada generasi muda. Anggota DPRD Sultra berencana membuat event lomba menenun terbaik. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herul Mugu melaporkan. Semakin kurangnya orang yang menenun, padahal itu warisan yang harus dilestarikan. Sudah semakin kurang karena soal usia. Provinsi Sulawesi Tenggara kaya akan ragam suku dan budaya yang tersebar di wilayah daratan hingga kepulauan di 17 kabupaten kota. Salah satu dari kekayaan budaya itu adalah warisan tenun. Namun sayangnya seiring berjalannya waktu, jumlah pengrajin tenun sudah semakin sedikit yang disebabkan minimnya regenerasi. Hal itu diakui anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Fajar Ishak. Ia menilai kurangnya regenerasi ini bukan hanya disebabkan kurangnya minat generasi muda untuk mau menenun, namun lebih pada kurangnya transfer ilmu dari pengrajin tenun senior kepada generasi muda. Saya memang kepikiran itu dan menjadi target saya di priorisasi saya selanjutnya. Saya melihatnya gini, berawal dari saya lihat semakin kurangnya orang yang menenun. Padahal itu warisan yang harus dilestarikan. Sudah semakin kurang karena soal usia. Banyak generasi kita yang tidak mau terlibat di situ karena mungkin dia mau melaksanakan tapi tidak ada yang ngajarin. Ingin juga melestarikan tapi tidak ada yang ngajarin. Ala bisa karena biasa kan kira-kira seperti itu. Melihat kondisi ini, Fajar Ishak berencana bakal menggelar sebuah event menenun yang melibatkan para generasi muda. Dengan adanya event ini, akan lebih banyak penenun baru yang akan terus melestarikan salah satu warisan budaya masyarakat di bumi Anoa ini. Saya lagi mencari jalannya, bagaimana pemerintah membuat sebuah event. Untuk kemudian, bagaimana generasi muda itu kita buat eventnya kayak semacam lomba menenun terbaik. Untuk mendapatkan gairah dari generasi muda agar bisa menenun seperti itu.
Nah, saya berharap tahun depan lah bisa terlaksana itu, mudah-mudahan saya bisa cepat mengkomunikasikan, connect dengan pemerintah provinsi yang membidangi soal kebudayaan untuk bisa melakukan event itu. Diketahui sebagai upaya melindungi warisan budaya masyarakat di Sulawesi Tenggara, di akhir tahun 2023 lalu, pemerintah bersama DPR Provinsi telah menghasilkan 2 peraturan daerah, masing-masing Perda Provinsi Sultra nomor 3 tahun 2003 tentang pelestarian dan pemajuan warisan budaya tak benda, dan Perda Provinsi Sultra nomor 4 tahun 2023 tentang pelestarian cagar budaya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Bau-Bau memfasilitasi kegiatan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertajuk orientasi penggunaan Kartu Kembang Anak atau KKA pada kelompok Bina Keluarga Balita atau BKB sebagai upaya mendorong penggunaan KKA di Posyandu secara benar. Kegiatan ini dibuka Kepala DPPKB Kota Bau-Bau, Fanti Frida, yang juga diikuti seluruh kader BKB, penyuluh KB, pengelola Vaskes, serta PIK remaja dan juga keluarga, serta anak usia di bawah 2 tahun atau 0 sampai 24 bulan yang juga berjumlah 60 orang yang bertempat di Aula DPPKB Bau-Bau. Adapun Kepala DPPKB Bau-Bau, Fanti Frida Yanti mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk membekali para kader dalam melaksanakan tugasnya sebagai kader yang mendampingi kelompok BKB. Selain menunjang dan juga memfasilitasi pertumbuhan dan juga perkembangan, dikatakan Fanti, kartu kembang anak juga bisa menjadi alat deteksi dini dari resiko stunting dan juga masalah gizi lainnya. Karena menurutnya Indonesia memiliki 3 permasalahan utama terkait gizi, yakni kekurangan gizi mikro, dan juga kelebihan gizi atau obesitas. Karena itu dikatakan Fanti, implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas anak dalam program KB dilakukan melalui Bina Keluarga Balita, yang juga merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita atau anak. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bau-Bau menilai perlu adanya kolaborasi antara instansi melakukan pengawasan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kapal. UMU Entrepreneur Expo 2024 rangkaikan hari jadi ke-5 tahun UMU Buton resmi dimulai hingga 20 Mei. Saudara, demikianlah Warta Capton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.